Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Khazanah Ramadan yang berbahagia, pada hari ini kita melihat bahwa kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Ramadan. Semoga ibadah yang sudah kita laksanakan mendapatkan imbalan yang timpal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah balasi nanti di kehidupan akhirat kelak. Pemirsa jamaah yang berbahagia, beribadah itu dalam satu ungkapan adalah sesuatu hal yang mudah, tapi juga ada yang mengatakan sulit. Tetapi yang lebih sulit daripada itu adalah kita bagaimana menjaga ibadah tersebut, terutama adalah ibadah Ramadan. Karena ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang langsung Allah memberikan penilaian, bukan saja malaikat yang mencatat daripada amal ibadah tersebut. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda mengatakan, "Khamsul khisalin yukirna as-saim wa yanqusulna wa yanqusul wudu." Ada 5 hal yang akan selalu membatalkan pahala daripada ibadah tersebut dan bisa mengurangi daripada nilai wudu yang ada pada diri kita. Andaikan kita berwudu lalu kita lakukan salah satu dari 5 hal tersebut, maka Rasulullah mengatakan dia akan berkurang nilai daripada wudu tersebut dan bisa membatalkan pahala puasa tersebut. Para pemirsa Khazanah Ramadan rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus menjaga jangan sampai kita bisa mengerjakan 5 hal ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah al-kizbu, berdusta. Berdusta kebanyakan orang menganggap ini hal suatu yang sepele, persoalan yang gampang, tidak apa-apa karena banyak orang yang berdusta katanya. Padahal dusta itu bukan sekedar membuat orang lain sakit hati kepada kita karena kita mendustai mereka. Lebih daripada itu adalah bahwa pahala ibadah kita, wudu kita, puasa kita menjadi batal pahala daripada puasa kita tersebut. Berdusta di mana-mana itu terjadi. Ada kadang-kadang di rumah tangga orang tua terhadap anaknya, di mana ketika anak dan cucu mereka meminta sesuatu mereka punya, tetapi mereka mengatakan itu tidak ada. Dan itu adalah satu kedustaan. Di kantor, di pasar, di mana-mana orang kadang-kadang dengan keterlambatannya, dengan halangannya, lalu dia membuat alasan-alasan yang lain, dan itu adalah merusak terhadap ibadah puasa kita. Pemirsa Khazanah Ramadan rahimakumullah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa dusta itu ternyata adalah ummul kabair. Dia adalah induk daripada segala dosa. Artinya induk bahwa dusta ini adalah permulaan dari sesuatu dosa yang dikerjakan oleh manusia. Apabila dia sudah berani berdusta, tidak ada dosa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kalau orang sudah bisa berdusta, Bapak Ibu, pemirsa Khazanah Ramadan, maka dosa apa saja berderetan dia akan mengerjakan dosa-dosa dan dosa terus-menerus seperti itu. Itu yang kedua adalah ribah. Bahasa sehari-hari ribah ini sering dipakaikan adalah kata-kata bergunjing. Tapi berbeda di dalam hadis Rasulullah. Ribah ini adalah orang yang suka menyampaikan informasi yang tidak benar dari orang lain, yang mendapatkan informasi yang belum update, belum up to date, belum benar keberadaan informasi itu, tetapi informasi itu sudah kita sebarkan kemana-mana. Nah,
Apakah ini tidak terjadi dalam kehidupan? Sangat banyak sekali terjadi dalam kehidupan. Apalagi kita tahun ini di bulan Ramadan kali ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana saudara-saudara kita kadang-kadang ada yang mereka dikatakan mendapatkan gejala daripada virus COVID corona ini, dan itu baru tahap pemeriksaan dokter kadang-kadang dan belum keluar hasilnya dan sebagainya. Tapi penyebaran kita kepada masyarakat, kepada orang lain sudah sangat luar biasa. Kita mengatakan kita hati-hati, tetapi andaikan itu hanya persoalan dia mengidap persoalan yang biasa, bukan karena COVID dan sebagainya, itu bisa melukai hati keluarga tersebut karena kita yang menyebarkan. Oleh karena itu hati-hati informasi. Jadi hati-hati kita juga menyampaikan informasi kita kepada masyarakat, kepada orang lain, karena belum tentu informasi yang kita sampaikan juga benar adanya, kecuali kalau dia adalah informasi yang benar. Itu yang kedua, kata Rasulullah, yang akan merusak daripada ibadah puasa kita atau yang akan mengurangi pahala daripada wudhu kita. Yang ketiga adalah namimah. Ghibah dan namimah dalam bahasa Indonesia ini dikatakan satu, yaitu bergunjing istilahnya. Tetapi dalam hadis Rasulullah, namimah lain lagi. Namimah, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang suka mengorek-ngorek kekurangan orang lain, dicari-cari kesalahan orang lain. Bagaimana orang itu ada kesalahannya. Nah, kita melihat tukang korek informasi yang tidak benar, tukang korek kesalahan orang karena dia ingin menampakkan dirinya, ingin menaikkan dirinya dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Bukan saja orang yang kita korek kesalahannya itu yang terluka hatinya, tetapi kita yang melakukannya itu berakibat besar terhadap ibadah yang kita lakukan. Bayangkan, pemirsa Khazanah Ramadan, rahimahullah, kita sudah berdahaga di siang hari, kita sudah menahan lapar di siang hari, kita sibuk dengan pekerjaan kita dan akhirnya letih di siang hari juga karena kita dalam kondisi berpuasa. Sementara apa yang kita lakukan daripada perbuatan kita tadi, mengorek kesalahan, menyampaikan informasi dan sebagainya, itu membuat ibadah kita jadi sia-sia. Rasulullah mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min shiyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang beribadah, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, kecuali mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, kata Rasulullah. Pemirsa rahimahullah, yang keempat Rasulullah mengatakan adalah wan nasru bi syahwatin, adalah jangan sampai kita melihat lawan pada sesuatu yang menimbulkan syahwat pada diri kita, atau yang menimbulkan keinginan itu dengan syahwat, terutama adalah melihat kepada lawan jenis. Dan ini tentunya kita harus sadari manfaat daripada ibadah, manfaat daripada puasa yang kita kerjakan adalah salah satunya mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu. Hakikat di antara hakikat ibadah yang kita kerjakan adalah mengendalikan hawa nafsu. Maka apabila hawa nafsu itu tidak bisa terkendalikan oleh manusia, betapa ruginya orang tersebut dalam melaksanakan ibadah. Makanya di dalam ajaran Islam itu nafsu diajar, persoalan nafsu diajarkan, diterangkan di dalam Islam. Karena nafsu itu dijadikan Allah untuk manusia ada 4, dan tidak semua nafsu yang 4 itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Yang mengarahkan kita kepada kebaikan itu satu, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsul mutmainnah. Dan nafsul mutmainnah inilah kata Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, nafsu yang baik, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu mengajak kita berbuat baik itu adalah nafsu mutmainnah. Yang selalu menimbulkan ide-ide cemerlang untuk kemanfaatan orang banyak,
itu adalah nafsu mutmainnah yang selalu mengajak diri kita menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, menjaga harta dan sebagainya. Itu adalah nafsu mutmainnah. Itu semuanya nafsu mutmainnah. Pokoknya nafsu mutmainnah ini para pemirsa Khazanah Ramadan, bahwa segenap kebaikan yang terbercik dalam pikiran kita atau di dada kita, dalam hati kita, itu muncul dari nafsu mutmainnah yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Dan nafsu inilah yang harus senantiasa kita pupuk dengan subur, dengan ibadah-ibadah kita. Yang harus kita sirami terus dia dengan ibadah-ibadah kita. Yang harus kita kokohkan uratnya dengan tauhid dan akidah kita. Nafsu ini. Karena dia yang insya Allah akan membawa kita di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Sementara nafsu yang tiga lainnya adalah nafsu yang merusak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia bermanfaat. Dia juga ada manfaat, tidak bisa kita hilangkan. Seperti nafsu amarah. Nafsu amarah dia jahat karena dia suka emosi, suka marah-marah dan sebagainya. Tapi apakah marah itu tidak perlu? Satu ketika kita butuhkan sifat marah. Dan marah itu mungkin adalah bentuk satu ketegasan yang ada pada diri kita. Nah, oleh karena itu, tapi kalau marahnya tiap hari, marah tanpa alasan dan sebagainya, nah inilah yang merusak pada diri kita. Sedikit kesalahan orang, sedikit kekurangan orang lain, kita nampak mungkin kesalahan kerja orang lain, lalu kita marah-marah. Itu kerja nafsu amarah. Itu adalah kerja nafsu amarah. Dan ada lagi nafsu yang namanya sayyah. Sayyah ini adalah nafsu yang selalu membisikkan kepada diri kita bagaimana kita mengerjakan keburukan-keburukan terus, ya, mengerjakan keburukan-keburukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk itulah nafsu-nafsu yang buruk yang ada, yang Allah jadikan bagi di manusia ini. Dan kita masuk kepada bagian yang kelima dari persoalan yang harus kita jaga dalam diri kita sebagai orang yang beribadah, sebagai orang yang melaksanakan aktivitas kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kata Rasulullah SAW setelah 4 hal tadi, bahwa kita juga tidak boleh melakukan sumpah dusta. Tidak ada pembelaan terhadap diri para pemirsa terhadap suatu kesalahan yang sesungguhnya kita kerjakan. Kesalahan itu yang paling baik adalah diakui. Kesalahan itu yang paling baik diakui, bukan dibela. Tidak ada pembelaan, sebab pembelaan terhadap kesalahan akan menimbulkan kesalahan berikutnya. Satu kesalahan yang kita bikin, kita bela, timbul satu lagi. Kita bela lagi, timbul lagi satu. Akhirnya satu sudah jadi 3. Nah, itu kalau kita membelanya 2 kali. Kalau kita membelanya 10 kali, sudah jadi 11 kali. Maka oleh karena itu ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah, menjadikan bulan Ramadan ini, salah satunya bagaimana manusia ini mengakui kesalahan mereka di hadapan Allah. Jangankan kesalahan yang besar, sekecil apapun kesalahan mereka harus mengakui. Maka Ramadan Allah jadikan adalah bulan bagaimana manusia introspeksi diri, memperbanyak ibadah, memperbaiki semua kesalahan-kesalahannya. Karena kalau tidak sedemikian para pemirsa, kapan kita bisa kembali kepada fitrah kita? Karena setelah kita dilahirkan, lalu kita besar, setelah itu kita beraktivitas. Kalau kita kumpulkanlah kesalahan tersebut, Masya Allah, betapa banyaknya kesalahan yang sudah kita lakukan. Mungkin dia sudah memenuhi ruangan, mungkin dia sudah memenuhi gudang kalau gudang diletaknya, dan mungkin saja dia juga sudah memenuhi tempat yang sangat luas dari kesalahan. Tapi Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Pengasih Allah itu Allah berilhami kita, Allah berikan kepada kita satu kesempatan besar. Kesempatan yang sangat besar ini untuk semua manusia tanpa pilih, mampu tidak mampu, ya, dalam artian bahwa mereka punya uang atau tidak, kaya atau tidak.
Tetapi mereka diberi kesempatan semuanya oleh Allah. Apa itu Ramadan? Ramadan ini Allah berikan kepada kita. Luar biasa Allah berikan. Kita harus akui kesalahan kita. Hari ini sudah hampir pertengahan. Kita harus sadar. Kalau kita belum mengakui, masih ada kesempatan bagi kita untuk mengakui semua kesalahan kita di hadapan Allah. Maka tidak ada pembelaan. Sumpah palsu itu adalah pembelaan yang dulu dikenal oleh para ahli fuqaha dan sebagainya. Sumpah palsu ini sering terjadi di pengadilan ketika orang diadili lalu didatangkan pengacara yang tepat untuk membela kasus mereka. Nah, untuk membela kasus mereka, lalu di antara mereka itu ada yang bersumpah terhadap kebenaran kata mereka, padahal mereka menyembunyikan suatu kesalahan. Kita tidak melihat itu, bahwa sumpah palsu itu sebenarnya itu semuanya sebenarnya terjadi kepada semua manusia. Apakah dia bersumpah pada dirinya di hadapan Allah kalau dia melakukan kesalahan? Perbaiki. Makanya sekali lagi saya sarankan kepada kita semua para pemirsa azan Ramadan, tidak ada kesalahan yang berbeda kecuali diakui. Orang yang mengakui kesalahan, tidak ada orang lain yang menutup pintu maaf untuk kita, tidak ada. Bila kita sudah ungkapkan satu kesalahan kita di hadapan orang lain, bahkan kita bersalah pada orang akan bukakan pintu maaf bagi kita. Kita ungkapkan kesalahan kita kepada Allah lebih daripada itu, karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu sangat luar biasa untuk diri kita semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita dapat menjaga amal ibadah kita dapat menjaga ibadah Ramadan kita dapat menjaga kesucian hati kita melalui wudu dan anggota kita yang selalu kita sirami anggota kita dengan air wudu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi renungan dan bermanfaat bagi kita semua. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.